kuliah sambil kerja. Bersama UT Surabaya, Kuliah bersama online, UT Surabaya, jangkau yang tidak terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Surabaya, selamat datang di Deep Talk bareng UT Surabaya. Obrolan santai untuk kalian. Kali ini kita akan membahas tentang benar nggak sih UT itu cocok untuk generasi Z? Ya, sahabat UT Surabaya, saya Alivia Ainul. Kali ini sudah bersama dengan Direktur UT Surabaya, Ibu Dr. Suparti MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Jadi kehadiran Ibu Direktur UT Surabaya di sini akan menjawab keresahan adik-adik generasi Z yang masih bingung nih apakah UT cocok untuk generasi Z. Mungkin generasi Z belum begitu familiar dengan konsep universitas terbuka. Apakah generasi Z cocok dengan kampus ini? Alhamdulillah, ini Mbak Ainul. Anak-anak muda sekarang ini kan semua melalui online. Karena semua melalui online, insya Allah UT sangat cocok karena sejak pendaftaran, informasi semua bisa kita lakukan melalui online. Termasuk nanti kalau sudah daftar langkah-langkahnya bagaimana, semua kan bisa diunggah karena panduan-panduan juga kita unggah melalui online. Kalau dulu panduan-panduan yang kita utamakan adalah cetak. Nah sekarang ini cetak ini kan sudah tidak begitu sesuai dengan anak-anak muda. Orang-orang yang generasi menengah ke bawah, yang menengah ke atas insya Allah masih yang cetak. Yang anak-anak muda itu insya Allah sejak pendaftaran sudah pakai online. Kemudian nanti pembelajaran juga sudah kita siapkan melalui online. Kemudian nanti ujian juga kita siapkan melalui online. Sampai nanti mengecek hasil ujiannya, kemudian ujian di mana, semua bisa dicek melalui online. Kalau zaman saya dulu awal-awal masuk UT, semua disediakan melalui cetak. Misalnya kartu mahasiswa juga harus cetak. Nah sekarang ini kartu mahasiswa tidak perlu kita cetak. Mahasiswa kalau ingin cetak bisa cetak sendiri. Jadi semua bisa dilihat di aplikasi yang sudah ada. Kalau ujian juga sama, misalnya saya tidak bisa ujian di tempat saya asal Surabaya Bu, saya mau pindah ke Batam. Tinggal aja di situ, kemudian nanti usulan-usulan juga bisa dilakukan melalui online. Nah itu cocoknya generasi Z yang dengan kuliah universitas terbuka di situ. Karena semua bisa dilakukan melalui digital. Itu Mbak Ainul. Gitu. Nah, apa sih Bu yang menjadi pembeda UT dengan kampus lainnya? Dalam hal ini pengalaman kuliah, benar nggak sih generasi Z cocok untuk universitas terbuka? Kan katanya UT itu kampusnya orang tua. Ya, kalau dulu dikatakan kuliah UT pasti yang satu tua, dua sudah bekerja, guru. Kalau anak-anak muda belum tahu UT seperti apa. Nah sekarang ini sejak 2020, sejak adanya pandemi COVID-19 itu UT sangat diperlukan, belajar jarak jauh sangat diperlukan. Nah UT lah yang menjadi pelopornya. Karena sejak sebelum 2020 sebetulnya sudah ada aplikasi-aplikasi misalnya tutorial webinar, itu sudah dirancang UT sejak dulu. Tapi karena belum ada kondisi yang sangat memaksa untuk menerapkannya, makanya tuh web itu belum kita terapkan. Nah setelah terjadi pandemi COVID mulai Maret 2020 dinyatakan lockdown terutama di UT Surabaya, kemudian semua proses kita ganti. Yang semula ada tutorial tatap muka diganti tutorial webinar. Ada tatap mukanya, ada sinkronusnya tapi secara online. Jadi terjadwal tapi online. Dan itu diterapkan sampai sekarang ini. Dan ini sudah dicanangkan oleh Pak Rektor, oleh para pimpinan bahwa nanti pembelajarannya akan kita kurangi yang tatap muka, ujiannya yang tatap muka juga kita kurangi, dan nanti akan kita gunakan yang online semuanya. Nah sampai sekarang ini masih berimbang. Kalau dulu 40-60, jadi 40-nya online, 60-nya yang tatap muka. Nah sekarang ini dibalik, online-nya yang 60, tutorial tatap mukanya 40, dan nanti akan terus dikurangi 80-20, dan suatu saat kayaknya yang tatap muka, ujian tatap muka akan semuanya diganti. Nah itulah cocoknya di universitas terbuka untuk para Gen Z. Itu Mbak ini. Berarti bukan hanya orang tua ya Bu ya, mungkin dulunya sebelum ya, betul. adanya zamannya belum berkembang ya Bu ya, mungkin orang-orang mikirnya ya memang hanya orang tua karena mikirnya hanya guru-guru saja. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, akhirnya generasi Z kali ini dianggap sangat cocok karena UT itu sudah mengikuti tren, bahkan
bisa dibilang kuliahnya itu cuman seujung jempol ya Bu ya, Ya, di ujung di ujung jempol jari, saja, di ujung jari. Jadi sejak bangun tidur mahasiswa itu sudah bisa langsung berkuliah. Jadi memang sangat cocok dengan generasi Z saat ini yang memang notabene mereka lebih suka rebahan sambil bermain handphone, gadget. Nah, itulah adanya UT untuk menjawab keresahan generasi Z kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, segmen kedua, membahas tentang bener nggak sih UT cocok untuk generasi Z. Oke, sahabat UT Surabaya, masih dengan kami dan masih dengan Direktur UT Surabaya, Ibu Dr. Suparti. Kita akan kembali mengulik nih tentang benar nggak sih UT cocok untuk generasi Z. Nah, ini kan sudah dijelaskan sebelumnya ya Bu ya. Jadi sudah bisa dibilang UT itu memang sangat cocok untuk generasi Z. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tantangan yang dihadapi generasi Z dalam mengikuti pendidikan di universitas terbuka? Oke, kalau tantangan ya. Tantangan ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau tadi sudah dikatakan generasi itu generasi rebahan, malas bergerak ya. Kalau malas bergerak, ini kan UT sudah memodifikasi beberapa pembelajaran, sudah ada pembelajaran yang menggunakan tutorial online, semuanya yang berbasis web. Itu bisa dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan misalnya, karena memang dirancangnya asinkronus, gitu ya, asinkronus. Jadi kapan saja, di mana saja mereka bisa mengakses pembelajaran yang sudah disediakan oleh UT. Kemudian ada cara yang kedua yang sinkronus, artinya jadwalnya itu tertentu. Misalnya kalau minggu jam 1 sampai jam 3, jadi pada jam tersebut mereka harus mengikuti. Nah, dimanapun mereka berada, mereka bisa mengikuti asal ada link yang sama. Misalnya pada tutorial webinar, kan jam 1 sampai jam 3 dijadwalkan, ada link tertentu. Ada yang dari rumah, ada yang dari kantor, ada yang dari dapur, ada yang dari sawah, ada yang sedang mengantar anaknya untuk mengantar temannya untuk pergi ke suatu tempat. Semua tetap bisa mengikuti. Nah, itulah cocoknya Kenzi. Karena anak-anak ini kalau sudah di luar kan bergeraknya kemana-mana ya. Jadi mereka tidak hanya pada suatu tempat saja. Nah, dengan alat-alat yang ada, HP, kemudian pakai headset seperti kita, itu bisa mengikuti semua kegiatan yang dilakukan. Bahkan ujian, ya ujian. Ini kan ada sistem ujian itu ada yang proctoring ya, ada yang live proctoring, mereka harus datang ke suatu tempat yang telah ditentukan yang ada labnya. Ada yang satu lagi itu yang remote proctoring, artinya bisa dilakukan dari mana saja. Tapi itu ada dua device yang harus disiapkan. Satu untuk merekam siapa? Merekam gambar bahwa saya ujian. Nah, yang satu fasilitas untuk mengerjakan soal itu, sehingga harus ada dua device yang disediakan. Bisa HP dua-duanya, bisa HP sama laptop, dan dimanapun berada bisa dilakukan. Kalau nggak ada jaringan internet yang umum, kan bisa pakai tethering, pakai HP-nya masing-masing. Nah, itu bisa dilakukan, asal ada paket datanya ya. Nah, itu sangat cocok untuk Gen Z yang sekarang. Nanti kalau misalnya sudah lulus, mereka juga bisa ngecek fotonya sudah sesuai atau belum, mengunggah fotonya, kemudian ngecek sudah terdaftar atau belum. Bahkan sampai ijazah sekarang saya ada di mana itu bisa dipantau. Nah, itu cocoknya Gen Z. Kalau dulu kan apa-apa datang ke kantor, minta informasi datang ke kantor. Sehingga cirinya sekarang kalau ada orang datang ke kantor itu bukan Gen Z. Nah, itu ya. Nah, kalau sekarang kan layanan online yang kita gencarkan, karena apa? Mereka pasti bertanyanya lewat online, baik melalui email maupun melalui WA atau fasilitas yang lainnya. Itu Mbak Ainul. Wah, berarti memang sangat cocok ya Bu ya. Jadi walaupun ada beberapa tantangan, tapi itu tidak menutup kemungkinan teman-teman generasi Z itu sudah dibekali fasilitas yang bisa menjawab semua tantangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya Bu, untuk generasi Z yang kita kenalnya itu generasi Z lebih suka bermain sosial media, dia lebih suka mencari uang, maksudnya mencari penghasilan tambahan sambil dia berkuliah. Malah ada yang lebih memilih, mending saya menjadi konten kreator, nggak usah berkuliah, saya mending menjadi YouTuber saja, sudah bisa mendapatkan uang tanpa saya harus mendapatkan gelar sarjana. Nah, kira-kira dengan kehadirannya UT Surabaya untuk generasi Z, apakah UT Surabaya ini bisa menjawab tantangan karirnya untuk mereka ke depannya, sehingga mereka ada
peluang nih, oh ya bener ya, saya nggak apa-apa nih kuliah saja sambil saya bekerja, atau mungkin dengan adanya solusi dari universitas terbuka tentang karirnya mereka jadi berpikir ternyata memang lebih penting kuliah dulu baru bekerja. Mungkin bisa dijawab, Bu? Oke, terima kasih. Kalau untuk Gen Z ya, tidak harus jalan mencari informasi saja atau kuliah saja atau bekerja saja. Dua-duanya bisa dilakukan bersamaan. Sehingga kalau nanti pada suatu saat misalnya sedang bekerja, kuliahnya kalau sistemnya UT kan bisa disenyapkan dulu sementara. Jadi model belajarnya kan tidak harus 24 jam yang sesuai jadwal, karena tadi kan ada fasilitas online ya. Tutorial online itu asinkronus, artinya mereka tidak harus pada jam yang sama, belajar yang sama untuk menanyakan sesuatu. Nah, bisa difasilitasi seperti itu kalau di UT. Misalnya kerjanya malam hari, berarti nanti belajarnya siang. Kalau kerjanya siang hari, berarti nanti belajarnya malam. Nah, fasilitas itu sudah disediakan oleh UT. Jadi jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berkuliah hanya karena biar nanti nggak bisa berkreasi dengan maksimal, atau saya kuliah saja biar nanti fokus kuliah. Dua-duanya bisa dilakukan bersama-sama. Jadi yang konten kreator terus jalan saja, yang misalnya pengen kuliah terus jalan saja. Dua-duanya jalan bersamaan. Karena apa? Kemampuan, kompetensi itu juga penting, tapi kualifikasi juga penting. Jadi bukan hanya kompetensi, tapi jalan bareng. Kompetensi dan kualifikasi sama-sama penting. Karena itu tidak ada cara lain, harus kuliah di Universitas Terbuka. Di Surabaya ada. Wow, sangat menarik ya, Bu ya. Jadi benar-benar Universitas Terbuka itu menjawab tantangan generasi Z yang sukanya mencari duit atau mencari uang, lebih suka bekerja dibandingkan dia harus berkuliah. Malah karena memang tantangan zaman kita memang lebih banyak tentang YouTube lah, tentang buat vlog-vlog lah. Jadi mereka lebih memilih untuk nanti saja deh berkuliahnya. Tapi dengan adanya Universitas Terbuka Surabaya, semuanya itu bisa terjawab. Jadi teman-teman bisa kuliah di mana saja. Mungkin lagi nongkrong sama teman-temannya bisa sambil kuliah. Jadi kalau ditanya sama temannya kuliah di mana, kuliahnya di kafe. Padahal sebenarnya di Universitas Terbuka Surabaya, cuman dia sedang nongkrong, tapi udah bisa berkuliah. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira untuk generasi Z, apa sih yang harus mereka siapkan untuk kuliah di Universitas Terbuka? Oke, kalau untuk generasi Z, sebetulnya persiapan nggak terlalu rumit, cukup sederhana. Teman-teman kalau sudah punya ijazah SLTA, silakan difotokopi, legalisir ijazahnya. Kan kalau KTP pasti punya ya, kalau sudah usia 17 tahun ke atas, berkas-berkas itu diperlukan. Nah, ada satu lagi, surat pernyataan bahwa berkas-berkas saya, ijazah saya, KTP saya itu benar. Karena itu, yakinkan kepada kami bahwa berkas-berkas itu benar. Nah, buatlah surat pernyataan bermaterai 10.000 untuk nanti diunggah di aplikasinya Universitas Terbuka. Kemudian ada satu lagi sebagai identitas, ini pas foto. Bagaimanapun kartu mahasiswa itu penting. Nah, untuk menunjukkan ini Suparti, ini Ainul, kan perlu ada foto ya, perlu ada foto. Nah, itulah diperlukan. Sehingga 4 syarat ini saja sudah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Tapi ada satu, harus entry data dulu. Nah, entry data tidak harus pulang ke rumah, tidak harus di kantor, tidak harus pakai laptop, cukup pakai HP. Kalau ada kesulitan, silakan tinggal kontak saja UT Surabaya pada nomor HP yang sudah ada 087787498463 yang biasa Mbak Inul layani teman-teman. Sehingga kemudian itu insya Allah bisa ditangani di UT, kemudian itu bisa dilakukan di UT, sehingga tidak sulit untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri tanpa biaya gedung, tanpa tes masuk, cukup pendaftaran 100.000 saja. Segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya. Baik, ternyata kuliah di UT itu tidak ribet. Jadi untuk generasi Z, walaupun baru bangun tidur udah bisa langsung daftar ya Bu ya. Bisa. Yang penting memiliki handphone. Nah, baik teman-teman, inilah segmen akhir kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Ternyata UT Surabaya itu sangat cocok untuk generasi Z. Jadi karena kemajuan-kemajuan yang dilakukan semua sudah berstandar,
dan apapun yang dilakukan generasi Z itu sangat cocok di universitas terbuka. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi ya teman-teman ya. Udah terjawab nih keresan-keresannya generasi Z, bener nggak sih UT cocok untuk generasi Z? Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Suparti. Sama-sama. Oke, sahabat UT Surabaya, dengan bincang santai kita kali ini yang sudah menjawab keresahan generasi Z, bener nggak sih cocok untuk kuliah di UT Surabaya? Dan sudah dijelaskan memang sangat cocok ya. Jadi kita tunggu nih teman-teman untuk mendaftar di Universitas Terbuka Surabaya. Hanya 100.000, teman-teman baru bangun tidur udah bisa menjadi mahasiswa. Sampai ketemu lagi di tayangan podcast berikutnya, obrolan santai bersama kami UT Surabaya. Assalamualaikum. Kuliah sambil kerja Bersama UT Surabaya, Kuliah bersama online UT Surabaya. Jangkau yang tidak terjangkau. Bersama UT Surabaya, Kuliah fleksibel bersama UT Surabaya. Kuliah sambil kerja